Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Iski Maulida, NIM 20144-2056, mahasiswa semester 3 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi praktikum pemahaman individu teknik notes di SMA Negeri 1 Lendah. SMA Negeri 1 Lendah adalah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA Negeri 1 Lendah berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk visi misi dari SMA Negeri 1 Lendah, yaitu visi terwujudnya lulusan yang berkualitas, cerdas, terampil, agamis, berbudaya, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Misi dari SMA Negeri 1 Lendah yaitu menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang kedua, mendorong dan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran sehingga lebih cerdas dalam berpikir. Yang ketiga, memberikan keterampilan akademik dan non-akademik sebagai bekal setelah siswa lulus untuk kelas olahraga bisa mencapai prestasi keolahragaan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Kemudian yang keempat, menanamkan sikap dan perilaku siswa berbudaya dan berwawasan global. Yang kelima, membentuk dan mengarahkan siswa untuk memiliki karakter. Yang keenam, menanamkan sikap kepada para siswa untuk mencintai lingkungan dan berwawasan lingkungan. Yang ketujuh, menanamkan sikap dan perilaku kepada para siswa untuk bertindak berdasarkan norma-norma agama. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dari SMA Negeri 1 Lendah, yaitu yang pertama, mampu menyerap dan mengembangkan ilmu yang didapat dalam proses pembelajaran. Tujuan yang kedua yaitu mampu mengenali kemampuan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Tujuan yang ketiga yaitu mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai wujud prestasi belajar dengan mengikuti berbagai perlombaan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, seperti OSN, O2SN, fiksi, opsi, dan lain-lain. Kemudian untuk tujuan yang keempat yaitu memiliki rasa cinta kepada bangsa, negara, serta tanah air Indonesia. Untuk tujuan yang kelima yaitu mampu mengembangkan bakat olahraga di berbagai cabang dengan mengikuti kejuaraan dan dapat meraih kejuaraan baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk tujuan yang keenam yaitu mampu menjaga dan melestarikan etika budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketujuh yaitu mampu mengembangkan berbagai kegiatan proses belajar mengajar berbasis pendidikan karakter. Tujuan yang kedelapan yaitu mampu menjaga kebersihan baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, dan lingkungan sekitarnya, dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Tujuan yang terakhir yaitu mampu melaksanakan dan menghayati ajaran agama sesuai ajaran agamanya masing-masing dan memiliki budi pekerti yang luhur sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian untuk selanjutnya ada profil SMA Negeri 1 Lendah. Nama sekolah SMA Negeri 1 Lendah, NPSN 20402809. Alamatnya di Botokan, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Lendah, kode pos 55663, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jenjang SMA, status negeri dan hasil akreditasi A. Untuk struktur organisasi BK di SMA Negeri 1 Lendah, yaitu ada yang pertama, Kepala Sekolah Bapak Sugianto SPD, kemudian ada Koordinator BK yaitu Ibu Puyem Triastuti SPD, kemudian ada 3 staf BK yaitu yang pertama Ibu Esti Rejeki SPD, Bapak Dedi Setiawan SPD MPD, serta Ibu Puci Rahayu SPD.
Kemudian ada beberapa wali kelas yang sudah tertera. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah siswa, kelas 10 MIPA 143 siswa, kelas 10 IPS 72 siswa dengan total kelas 10 ada 215 siswa. Kemudian untuk kelas 11 MIPA ada 106 siswa, kelas 11 IPS ada 103 siswa, jumlah keseluruhan 209. Kemudian selanjutnya ada kelas 12 MIPA ada 104 siswa, kelas 12 IPS ada 102 siswa dengan jumlah keseluruhan 205 siswa. Untuk jumlah tenaga pendidik yaitu ada 46 dengan 1 kepala sekolah, 32 guru tetap atau PNS, 4 guru naban, 5 guru tidak tetap, serta 4 guru nambah jam. Untuk jumlah tenaga kependidikan itu ada 1 kepala TU, 7 tenaga pendidik tetap, 4 tenaga pendidik naban, jumlah keseluruhan ada 12. Untuk jumlah tenaga kebersihan ada 4 tenaga kebersihan, 4 satpam. Untuk kualifikasi tenaga pendidik sudah tertera di layar. Untuk agama peserta didik, kelas 10 jumlah keseluruhan 215, 213 Islam, 1 Kristen dan 1 Katolik. Untuk kelas 11 jumlah keseluruhan 210, 208 Islam, 2 Kristen. Untuk kelas 12 ada 206 siswa dengan agama Islam 204 siswa, Kristen 1 siswa dan Katolik 1 siswa. Untuk jumlah keseluruhan siswa di SMA Negeri 1 Lendah yaitu ada 631 siswa. Untuk agama, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kebersihan dan satpam, guru 46 guru, 41 Islam, 2 Kristen dan 3 Katolik. Untuk karyawan jumlah 12 karyawan keseluruhan Islam. Untuk tenaga kebersihan 4 jumlah tenaga kebersihan dan keseluruhan Islam, 4 satpam keseluruhan Islam. Jumlah keseluruhan karyawan di SMA Negeri 1 Lendah ada 66 karyawan. Untuk kondisi sarana dan prasarana sekolah serta fasilitas pendidikan yaitu ada 18 ruang teori atau kelas, 1 laboratorium fisika, 1 laboratorium kimia, 1 laboratorium biologi, 1 laboratorium bahasa, 1 laboratorium komputer, ruang pemeran bengkel seni, 1 perpustakaan, 1 ruang pertemuan, 1 ruang UKS, ruang BP atau BK, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang OSIS, ruang kesenian, ruang garasi, kamar mandi guru, kamar mandi siswa laki-laki dan perempuan, kamar mandi bersama, ada 6 gudang, ruang praktik PKWU, ada masjid, food court, lapangan olahraga, tempat parkir guru, tempat parkir siswa, serta pos satpam dan keamanan. Kemudian selanjutnya ada hasil pelaksanaan observasi yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Lendah. Yang pertama yaitu mengenai kebutuhan layanan BK di SMA Negeri 1 Lendah. Kebutuhan layanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan oleh SMA Negeri 1 Lendah adalah sistem komunikasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, terutama siswa untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh yang tetap kondusif. Selain itu, peran orang tua juga sangat diperlukan untuk memantau perkembangan diri siswa pada saat pembelajaran daring di rumah. Untuk itu diperlukan adanya komunikasi antara orang tua atau wali siswa terhadap wali kelas atau guru BK dan itu dilakukan pengecekan secara berkala. Kemudian sarana survei dalam pelaksanaan observasi ini yaitu yang pertama ada guru BK SMA Negeri 1 Lendah, waka kurikulum, dan waka kesiswaan. Kemudian ada teknis pelaksanaan survei. Selama pelaksanaan praktikum pemahaman individu teknik non-tes, ada materi yang ditanyakan kepada sekolah, yaitu yang pertama terkait
kultur atau profil sekolah, yang kedua kondisi fisik dan non-fisik sekolah, yang ketiga struktur organisasi dan tata kerja sekolah, yang keempat peraturan dan tata tertib sekolah, yang kelima permasalahan dan cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh warga sekolah, yang kelima penanganan atau pemecahan masalah yang sudah dilakukan oleh sekolah. Untuk metode pelaksanaan yang saya gunakan selama melakukan praktikum pemahaman individu teknik non-tes yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Saya melakukan praktikum di SMA Negeri 1 Lendah dengan menggunakan metode wawancara, yaitu yang pertama, sebelum melaksanakan observasi atau melaksanakan praktikum ke sekolah, saya mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah diizinkan untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut atau tidak. Setelah saya mendapat izin dari pihak sekolah, kemudian saya melobi surat permohonan untuk melakukan praktikum ke Tata Usaha Bimbingan dan Konseling dan ke Dekan FKIP. Kemudian setelah itu, saya menyampaikan surat untuk melakukan praktikum ke TU sekolah. Biasanya diberikan tenggang waktu untuk menunggu keputusan dari kepala sekolah. Kemudian menindaklanjuti keputusan pada hari yang telah ditentukan, sekalian melakukan praktikum di sekolah. Pada waktu itu langsung ditujukan ke guru BK terlebih dahulu, namun ada beberapa data yang harus dilengkapi sehingga saya juga menemui waka kesiswaan bidang kurikulum. Kemudian setelah melakukan praktikum, menindaklanjuti surat keterangan telah melakukan praktikum dan penandatanganan lembar pengesahan oleh kepala sekolah. Keterlibatan pihak lain selama pelaksanaan praktikum pemahaman individu teknik non-tes, ini ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama ada kepengurusan administrasi, baik administrasi di kampus maupun administrasi di sekolah. Kemudian administrasi di sekolah itu mengurus berupa balasan surat atau surat keterangan telah melakukan observasi dan membantu memperoleh data-data perihal mengenai profil sekolah, struktur organisasi, dan permasalahan sekolah. Untuk evaluasi dalam pelaksanaan observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Lendah, saya merasa ada beberapa data yang sulit diperoleh karena harus menunggu beberapa hari untuk menemui pihak wakil kepala sekolah di bagian kurikulum. Jadi saya memang harus bolak-balik ke sekolah. Selain itu karena sistem praktikum juga melalui daring, ada yang sedikit terhambat seperti surat keterangan dan lembar pengesahan harus menunggu beberapa waktu. Semoga ketika observasi selanjutnya saya bisa memperbaiki lagi kekurangan yang terjadi saat proses praktikum pada kali ini. Untuk tindak lanjut yang saya lakukan setelah melakukan observasi praktikum ini, ketika saya sudah menjadi seorang konselor, saya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli, maka akan saya cross check kembali mengenai keadaan konseli, bisa dilihat lagi dari tanda pendukung. Selain itu selalu mengecek apakah ada perkembangan atau perubahan setelah diberikan layanan atau tidak. Jika belum, akan ditindaklanjuti kembali dan diberikan layanan lagi. Nah, dari observasi yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Lendah, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata SMA Negeri 1 Lendah memiliki beberapa permasalahan terkait siswanya, seperti tidak mematuhi tata tertib sekolah, sering meninggalkan pelajaran, tidak mengumpulkan tugas saat pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, dan kurang partisipasi dari guru mata pelajaran. Untuk itu, motivasi belajar sangat penting bagi setiap individu, karena untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran, selain itu harus bisa menempatkan strategi. Lingkungan yang mendukung juga sangat mempengaruhi proses perkembangan setiap individu. Demikian pemaparan laporan dari observasi yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Lendah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.